Dan si Bruce dari muda itu udah mempunyai ketertarikan seksual kepada sesama jenis. Tetapi dia nggak pernah came out because like, it was really way back then. Dan bapaknya itu kan udah terkenal strict. Dia bener-bener hilang nih, he's missing. Masyarakat di gay village itu langsung lapor ke polisi. Dan polisi langsung menangani kasusnya Andrew dong. Secepat itu, segercep itu daripada orang-orang yang Sri Lanka sebelum-sebelumnya. Nah disinilah kenapa gue ngomong ada bau-bau rasisme. Karena si Andrew ini merupakan kulit putih. He's a bule. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, kalian udah lihat juga di thumbnail, gue ini akan membahas tentang Christmas, cause this is still Christmas month. In today's video, gue ini mau ngebahas tentang kasusnya seorang sinterklas yang ada di Toronto, dan dia ini sepertinya mempunyai isu dengan LGBTQ community. Daripada intronya kepanjangan, and here's the story. So, the beginning itu pada tahun 2012 di mana Interpol, yes, ini awal mula udah Interpol ya, jadi ini kayak serius banget. Bagi kalian yang nggak tahu Interpol itu apa, Interpol adalah International Police, where everything, you know, kalau kasus udah yang ditangani sama Interpol, CIA, and FBI, that's a damn serious thing, you know what I'm saying? Interpol ini nelpon lah ke kepolisian Kanada, yang dimana si Interpol nih bilang, ini kayaknya di area spesifik ini nih di Toronto, ada kanibal yang berkeliaran, you really have to check it out. Kanibal. Mereka tahu ini, what I'm talking about, like Interpol nih tahu karena Interpol mendapatkan laporan dari orang-orang yang mereka itu. Jadi ada yang melapor lah, dan si orangnya ini tuh mengeksplor dark web ya. Lu tahu kan yang kayak situs-situs gelap gitu, yang dimana di dark web itu tuh ada sebuah situs ya buat komunitas-komunitas pemakan daging manusia. And Lord, di dalam komunitasnya itu ya kan ada forum chatnya kan. Jadi nih ada satu username yang dimana tuh dia detail banget menceritakan daging manusia this and that. And long story short, emang bener aja ini username-nya terletak dari Kanada. Now the creepiest thing is di lokasi tersebut tuh ya, dimana si pengirim forum itu adalah lokasi dimana banyak sekali orang yang hilang. Nah memang banyak laporan orang hilang yang keluar dari suatu area ini nih yang spesifik, yang namanya itulah The Village, dan bisa dikenal di Toronto, Kanada ini The Gay Village. Yes, Gay Village itu merupakan tempat ya di mana orang LGBT itu banyak yang tinggal di sana. And I'm talking about like ada toko LGBT, restoran LGBT, salon LGBT, bahkan perpustakaan LGBT. It's LGBT in the whole area, makanya itu dibilang The Gay Village. Namun kasiannya pada waktu itu ya banyak juga the gays that went missing. Nih ya gue jabarin dulu. Pada tahun 2010 ada seorang imigran dari Sri Lanka yang namanya adalah Skandaraj, dan dia hilang tuh. Tapi kehilangannya dia itu nggak pernah diproses sekali sama si polisi Kanada ini, because he had nobody in Canada. Jadi dia bener-bener sendiri, nggak punya keluarga, and don't nobody really know about him. Kedua adalah Basir. Nah si Basir ini merupakan seorang dari Sri Lanka juga, tetapi beda sama si Skandaraj itu yang tadi yang pertama. Si Skandaraj kan sendiri, like he didn't really have anybody. Nah si Basir ini mempunyai istri dan anak, tapi istri dan anaknya itu obviously nggak di Gay Village because they didn't know. Mereka nggak tahu sama sekali bahwa suaminya itu gay atau bi. Look, sebelum lu berantem di comment section when I say gay atau bi, karena gini loh, ada juga kan orang yang gay tapi dia tetap aja menikah dan mempunyai istri, mempunyai anak, tetapi juga ada possibility-nya kalau dia ini bi, oke? Nah ini nih bedanya Basir lagi sama Skandaraj. Basir ini lumayan dikenal lah, bukan terkenal, tapi ada beberapa orang yang udah tahu Basir itu siapa, dan si orang-orang ini yang tahu Basir, mereka ini mengira bahwa Basir tuh bukan hilang, tetapi dia balik ke Sri Lanka untuk ke istri dan anaknya. That's what they thought, mereka mengiranya begitu. Ketiga, dari Sri Lanka lagi, dan namanya ini Najib, dan Najib ini sama kayak si Basir, dia punya istri dan anak, hilang juga. Don't nobody really look after him. Jadi udah hilang aja. So in conclusion, tiga-tiganya ini yang hilang kan mereka semua dari Sri Lanka ya. Mereka itu kulitnya coklat gitu, obviously bukan kulit putih. Dan di sini gue bisa mencium ada bau-bau rasisme. Nanti gue jelasin lah kenapa gue bisa bilang begitu. And yes, mereka tiga-tiga yang hilang ini tidak diproses sama polisi sama sekali. Oke, kita balik lagi ya ke website pemakan daging manusia, alright? Dikarenakan Interpol sampai
sampai nelpon lah ya. Jadi si kepolisian Kanada mau nggak mau like really had to look after it. Mereka nemuin lah itu IP addressnya, dan ketika di track down, dilacak IP addressnya itu milik siapa, ternyata itu milik seorang kakek-kakek yang berumur 65 tahun. Dan si kakek-kakek ini namanya James. Ya udahlah, si James itu akhirnya dicari oleh kepolisian Kanada. Mereka langsung ngegeledah rumahnya si James dan menyelidiki apakah si James ini ada keterlibatannya dengan 3 orang yang hilang itu. Setelah diselidiki, ternyata si James ini tuh nggak ada kaitannya sama 3 orang Sri Lanka tadi. Dari ujung ke ujung nggak ada apa-apa. Namun James ini mengakui bahwa dialah yang menulis di forum website gelap itu, dan dia mengakui bahwa itu hanyalah sebuah fantasi. And at the end of the day, si polisi itu melepaskan dia. Ngelepasi juga a whole Canadian Sumanto right there. Ya memang sih dia nggak ada kaitannya sama 3 orang yang hilang itu whatsoever, tapi you know, he got potential. You know what, next lanjut aja. And yes, yang tadi gue bilang ya, karena Interpol itu udah campur aduk tangannya sama kepolisian Kanada akhirnya jadi mengambil kasus ini lebih serius lah. Walaupun itu dia hilangnya dari tahun 2010 tuh, yang orang Sri Lanka tadi di tahun 2012 ini mereka akhirnya mencari bener-bener gitu loh. Polisi investigate 3 orang Sri Lanka itu, mulai dari addressnya, alamat rumahnya, kerabatnya dia di sini siapa aja, aktivitas mereka itu kayak bagaimana di gay village. Now, di 3-3-nya ini ada satu kesamaan, yaitu ketiga orang Sri Lanka ini menerima email yang sama dari satu pengirim yang sama, mencoba untuk komunikasi dengan 3 Sri Lankan ini. Username email pengirimnya itu tuh bukan nama asli, jadi kayak melainkan nama kayak samaran lah. Ya udahlah, polisi investigate lagi, di track down lagi, akhirnya mereka menemukan ternyata yang pemilik emailnya ini bukan yang punya forum tadi, bukan. It's a whole different man right here. Tetapi ada samanya juga, kakek-kakek juga, bukan James. Dan ini umurnya 66 tahun. Dan si kakek ini namanya adalah Bruce McCarthy. Ini kakek kok bisa-bisanya ya ada hubungannya sama 3 pria Sri Lankan ini, dimana mereka umurnya itu masih 30-an tuh yang orang yang pada hilang. And this Bruce umurnya 60-an. So without further ado, gue pengen ngasih tahu kalian who is Bruce. Siapakah Bruce ini? Bruce ini merupakan orang yang ceria, bener-bener friendly. Orang yang kena Bruce itu merasa safe and sound. Mereka merasa nyaman. Because like obviously dia tuh kakek-kakek yang auranya penyayang gitu loh. Dan si Bruce ini mempunyai bisnis pertanian, pertamanan, perkebunan. It's a landscaper. Bahasa gampangnya bisnis pertamanan. Yang dimana bisnisnya dia itu disukai banyak orang juga. Jadi dia udahlah personalitinya itu bagus. Kerjaannya dia bagus. He is loved by a lot of people. Nah, selain dia bisnis pertamanan, dia itu mempunyai kegemaran yang sangat dia sukain, yaitu menjadi sinterklas. Dia bukannya kayak jadi sinterklas out of the way aja, enggak, tetapi dia kayak ngambil job jadi sinterklas, pakai kostum sinterklas, maupun itu social event atau lagi Christmas, he did that. Nah, sinterklas ini merupakan duda. Yes, Bruce itu telah menikah dan dia juga udah punya cucu. But what man's doing in a gay village, I will explain to you later on. Langsung aja ditanya di ruang interogasi, kenapa tuh? Bagi kalian yang belum nyambung, dia kok bisa masuk ruang interogasi? Karena dari 3 orang Sri Lanka itu, mereka menerima sebuah email dari si Bruce ini. Jadi ada kaitannya dong, obviously. Akhirnya ditanyain kan di ruang interogasi, kamu tuh kenal nggak sama 3 orang Sri Lanka ini? Dia jawab, iya kenal. Apakah kamu tahu kalau mereka itu hilang? Si Bruce itu jawab, saya nggak tahu kalau mereka itu bener-bener hilang. Yang saya hanya tahu adalah mereka itu nggak ada di area gay village lagi. Dan kedua dari 3 orang ini sudah mempunyai istri. Kemungkinan mereka baliklah ke Sri Lanka untuk menemui istri dan anaknya. Or ya mungkin dia pergi aja ke area lainnya. Dan polisi Kanada ini percaya-percaya aja karena dia tuh jovial gitu loh, personalitinya yang bener-bener ya nggak mungkin lah, masa kakek-kakek begini, dia pasti jujur lah. Namun si Bruce ini mengakui juga di ruang interogasi bahwa dia itu telah bersetubuh ya, berhubungan intim lah sama 3 orang Sri Lanka itu. Dan polisi percaya, he believe the reason kalau si Bruce itu nggak tahu kalau mereka hilang. Akhirnya polisi itu melepaskan si Bruce. Gue balik lagi ya ke latar belakangnya si Bruce, tadi gue lupa tuh masukin. Jadi si Bruce itu masa kecilnya dia nih merupakan seorang farm boy, yang dimana dari kecil itu dia familiar dalam pertamanan, cocok tanam, dia punya ladang and all of that. Dan si Bruce ini dulu tinggal sama bapaknya. Namun bapaknya ini, ceritanya nih dari si Bruce, bahwa bapaknya itu merupakan orang yang strict dan kasar, yang dimana si Bruce dan adik perempuannya itu jadi kena sasaran bapaknya terus ketika dia lagi kasar gitu loh. Dan si Bruce dari muda itu udah mempunyai ketertarikan seksual kepada sesama jenis, tetapi dia nggak pernah came out because it was really way back then. Dan bapaknya itu kan udah terkenal strict, keras pula gitu kan, kasar ke dia, jadinya dia tuh takut dan dipendem aja terus. Namun pada SMA dia ketemulah seorang perempuan yang
dimana dia jadi sayang juga sama perempuan itu, sayang, akhirnya menikah. Yes, this is literally the wife, yang dimana sampai punya anak dan sampai punya cucu juga. Ya tetapi ya di 1 tahun pernikahan and so on, si Bruce itu udah selingkuh dari istrinya. Because ketertarikan seksualnya itu kan kepada laki-laki juga, jadi si istrinya diselingkuhin with a lot of men. To the point dimana salah satu selingkuhannya si Bruce ini adalah masalah sama si Bruce, dan akhirnya di selingkuhannya ini tuh kayak ngadu ke istrinya kalau misalnya, hey, your husband itu begituan loh sama gue nih cowok, yes he's gay. Now the thing is, tetapi si istrinya itu udah long know bahwa si Bruce itu gay. Jadi ya istrinya tuh udah tahu dari lama, tetapi ketika dia tahu bahwa si suaminya Bruce itu gay, mereka tuh nggak langsung cerai gitu loh, jadi tetap di continue aja marriage-nya. Pernikahannya udah sampai bertahun-tahun, tetapi ya ending-endingnya mereka ya berpisah. So that happened, mereka berpisah, tetapi si Bruce itu langsung yang namanya menempatkan dirinya di gay village. Tetapi ini ada plot twistnya nih. Bruce itu gay yang membenci gay. Jadi si Bruce ini menggunakan sistematis perjanjian EBDECME. Ya, lu baca di subtitle aja, tadi gue baru ngomong apa ya. Yang dimana kan itu harus ada perjanjian konsensual. Kalau bisa dibilang perizinan lah antara kedua belah pihak. Nah, dikarenakan perjanjiannya ini, si Bruce menyalahgunakan itu. Yang awalnya dari spanking, itu jadi ngegebukin partnernya si Bruce. So, semenjak dia cerai, dia itu mulai bisnis deh tuh pertamanan. Dan dia punya teman dekat nih ya, namanya Karen. Nah, si Karen itu mempunyai rumah besar, garasinya besar, dan si garasinya itu bener-bener kosong, belum nggak diurusin, nggak dipakai buat apa-apa, saking gedenya itu rumah. Nah, dikarenakan si Bruce itu merupakan teman dekatnya Karen, yang dimana dia minta izin ke Karen, boleh nggak Karen gua pakai garasi lu kan nggak pernah ngurusin nih, gue taruh dong barang-barang gua, alat-alat pertamanan gue di garasi lu, dengan sebagai gantinya gue urusin taman lo sampai cakep. And deal. Akhirnya sama Karen dia dikasih kunci dan gemboknya untuk garasinya aja, langsung deh itu ditaruhin alat-alat equipment pertamanannya si Bruce, dia masukin semua, dikunci, digembok, dan si Bruce mulai ngurusin taman di rumahnya Karen yang segede itu, dia cantikin, diisi bunga-bunga, tanaman dalam pot yang besar, pada subur hijau semua, kayak ibaratnya tanaman di The Sims anjir. Dikarenakan hasilnya itu memuaskan untuk Karen, akhirnya si Karen ini memberikan si Bruce clout atau kayak exposure lah kepada teman-temannya, ke orang lain, ke tetangga, bahwa ini gue ada temen nih, he's a landscaper and he could make your garden beautiful. Namanya dapet kan tuh exposure, jadi maksudnya dipromosiin lah, dapet lah dia klien yang banyak. Akhirnya ya udahlah, dia ada uangnya, lumayan sukses, tapi he didn't really stop there. Yang tadi gue bilang, walaupun dia udah ada bisnis pertamanan, dia tetap menjalankan hobinya sebagai Sinterklas. Karena dia cocok banget ya, emang pekerjaannya itu sebagai Sinterklas juga, dia tuh jadi mempunyai julukan juga Mr. Santa Claus. But now let's go back to the gay village area. Setelah interogasi Bruce, nah itu interogasi itu udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi I'm talking about ini udah timeline-nya berbeda, dan ini sekarang di timeline tahun 2017. Yes. Pada tahun 2017 itu ada kabar lagi dari gay village, ada 4 orang yang hilang, dan dari 4 orang itu ya orang-orang Sri Lanka. But there's this one guy that I wanna talk about. Di gay village ini ada salah satu figur yang dikenal banyak orang-orang di sana. Dia ini adalah figur helper atau yang sering membantu. Nah, namanya ini adalah Andrew. Tetapi si Andrew ini tuh bukan lahir atau tinggal di gay village. Dia ini dari Cabbage Town, tetapi dikenal di gay village itu ya karena dia sering membantu orang-orang yang kena HIV/AIDS untuk diurusin langsung ke rumah sakit, bahkan pakai uangnya dia dulu, jadi kayak ditalangin dulu. Dan dia ini, si Andrew, hampir ada di setiap kegiatan di gay village sebagai sukarelawan. Nah, terus si figur helper ini, Andrew, tiba-tiba menghilang. Yang dimana komunitas di gay village itu tuh jadi kecarian loh, kok si Andrew udah nggak kelihatan lagi ya, di kontak-kontak juga nggak ada suaranya gitu loh. He's actually gone. Dia bener-bener hilang nih, he's missing. Masyarakat di gay village itu langsung lapor ke polisi, dan polisi langsung menangani kasusnya Andrew dong, secepat itu, segercep itu daripada orang-orang yang Sri Lanka sebelum-sebelumnya. Nah, disinilah kenapa gue ngomong ada bau-bau rasisme, karena si Andrew ini merupakan kulit putih. He's a bule. Dikarenakan kasusnya Andrew itu di tangan lebih serius, apartemen si Andrew ini digeledah dan mereka nggak menemukan apa-apa. Tetapi ada satu nih kalender di dindingnya dia yang ada bulutan merah gitu, kayak menandakan ada jadwal apalah ya pada tanggal tersebut. Di kalender itu ada janjian ketemuan sama orang, dan si orangnya ini namanya adalah Bruce.
Tapi Bruce di Gay Village itu banyak sekali. It's not just one, but there are many. Lalu si polisi ini menggeledah juga CCTV-nya karena si Andrew ini mempunyai CCTV. Pas lagi dicek CCTV-nya, si Andrew ini terakhir kali dilihat menaiki mobil Dodge Caravan berwarna merah. Dikarenakan itu CCTV angle-nya itu bukan dari depan banget dan si mobilnya itu lumayan miring lah ya. Jadinya dia tuh nggak bisa ketangkep lah itu orang yang dalam mobil tuh siapa dan nomor platnya berapa. Akhirnya di track down deh, difilter deh tuh orang-orang yang namanya Bruce dan mengendarai mobil Dodge warna merah. Pas lagi udah difilter kayak gitu, tetap banyak sampai ada puluhan orang yang namanya Bruce pakai Dodge mobil merah gitu loh. Dodge mobil merah, mobil Dodge merah. Namun ada satu yang berbeda, Bruce yang memakai mobil Dodge merah itu ada yang mempunyai catatan kriminal. Nah, ini dia nih. Telah diketahui yaitu adalah Bruce McArthur. Kakek-kakek tadi yang gue baru omongin. Catatan kriminalnya adalah kekerasan dalam seksual. Lo masih ingat kan tadi gue bilang kalau Bruce itu menyalahgunakan perjanjian EBDE-SCME. Tetapi si orang yang dibukin ini dia selamat dan langsung lapor ke polisi. Cuma si Bruce itu nggak ditangkap pada waktu laporan tersebut dikarenakan si pasangannya ini tuh tidak mempunyai bukti yang lumayan konkret gitu loh. Long story short, pada masa investigasinya si Andrew itu, kepolisian Kanada menerima juga sebuah telepon nih. Yang dimana si cowok ini tiba-tiba minta tolong kepada kepolisian Kanada bahwa dia aja baru keluar nih dari mobil Dodge warna merah. Soalnya si cowok ini tuh tadi baru aja dicekek sama penyetir yang mobil Dodge merah itu. Dia berhasil keluar dan langsung nelpon polisi. Nah kan ini kan buktinya udah kuat banget. Polisi Kanada langsung deh tuh ngebawa Bruce lagi ke ruang interogasi. Ditanyain, emangnya bener nih kamu nih yang baru aja ngecekek si cowok ini. Tadi baru dapat loh kita. Terus ketika ditanya gitu si Bruce malah bilangnya namanya fantasi seks. Tetapi gue gak nyakitin dia sama sekali. Polisi somehow ngelepasin Bruce. Ini si Bruce udah dimasukin ke ruang interogasi 2 kali dan dia dilepasin kedua kalinya sama kepolisian Kanada. Aku even believe like what the hell. Tetapi nih polisi ini mempunyai rencana lain, yaitu adalah menyelidiki Bruce dari belakang, bukan lewat interogasi untuk mengorek informasi dari Bruce tuh kayaknya they couldn't really do it. Jadinya dari belakang. Kok bisa dibilang diem-diem tanpa Bruce mengetahui ada apa. Kepolisian Kanada akhirnya mempunyai izin untuk menggeledah rumahnya si Bruce dan menaruhkan CCTV diam-diam di dalam rumahnya. Jadi tanpa Bruce tahu, they already invade the house. Dan ketika Bruce itu lagi di luar, kepolisian Kanada itu nge-scan seluruh data di komputernya si Bruce. Bahkan sampai file-file yang udah di-delete sama Bruce tetapi bisa di-track back lagi gitu loh. Di-restore lagi, nah itu bahasanya. It's all done, mereka balik ke kantor polisi dan mulai cek data-data yang telah mereka ambil dari komputernya si Bruce ini. Ketika dibuka, anehnya ini si Sinterklas ini tuh mengikuti atau update banget sama perkembangan berita orang-orang yang hilang di Gay Village. Nih ya, dengerin gua ya. Mereka juga menemukan file-file foto. Ya kalian tau lah foto gitu-gitu. Dan di koleksi foto gitu-gitunya ada dong foto-foto orang yang telah hilang dari Gay Village. Dan di dalam fotonya si Bruce itu, mereka lagi gak pakai baju dan diikat di tempat tidur. Namun di foto itu orang-orang yang hilang tersebut nampaknya udah gak bernyawa. Jadi si Bruce ini mempunyai sesi foto dengan mayat-mayat. Dan mereka itu kayak didandani lagi gitu loh. Jadi dipakein kacamata, ada yang dipakein topi, ada yang dipakein jenggot palsu, ada bahkan yang pakai baju aneh-aneh dan dia posein gitu loh. Bukan diposein, maksudnya gimana ya? Si Bruce itu kayak ngeposein mayat-mayatnya biar buat difoto gitu loh. Nah kan si polisi udah punya bukti yang kuat dan mereka langsung deh on the way untuk menangkap Bruce. Namun pas lagi si Bruce itu di track down lagi di mana, diketahui si Bruce ini lagi ngegandeng dating baru. Dan si Bruce itu ngegandeng pasangannya masuk ke apartemennya dia. Gak lama kemudian si polisi ngegedor pintu apartemennya si Bruce ini dan pas lagi didobrak, si pasangannya itu udah di tempat tidur dan kepala si pasangannya itu ditutupin pakai kantong plastik. Tuh orang diselamatin dan dia itu masih hidup. Bruce ditangkap di dalam apartemen si Bruce ini. Nah ini beda tempat, bukan rumah yang tadi digeledah, ini apartemen yang beda lagi. Di dalam apartemennya itu polisi menemukan sebuah stash atau kayak box kardus kotak gitu yang isinya adalah barang-barang milik orang-orang yang telah hilang dari Gay Village bertahun-tahun lalu. Jadi cuma barang-barangnya aja. Ini orang-orang yang hilangnya tuh kemana badannya?
Dikarenakan di tempatnya Bruce itu mereka nggak nemuin orangnya langsung gitu ya, badannya nggak ada. Polisi mulai search lah ke rumahnya si Karen tadi. Lo masih inget kan sahabatnya itu yang punya garasi gede? Si Karen ketika didatengin sama kepolisian Kanada, dia tuh ngebela banget si Bruce. Bruce tuh orangnya baik lah, what are you doing in my house? Tapi akhirnya si Karen itu memberikan polisi izin gitu ya untuk geledah garasinya, karena si Karen mikir ya udah lu cari aja, nggak bakal ada apa-apa kok, orang Bruce itu orangnya baik. Ya udahlah, polisi masuk ke garasinya si Karen itu, dimana si Bruce itu menaruhkan alat-alat equipment pertamanannya dia. Masih inget kan ya tadi? Ya memang it's just tools, peralatan tamannya dia. Tim forensik pun langsung mulai ngumpulin data, DNA, terus fingerprintnya itu punya Bruce. Namun tim forensik juga periksa deh tuh vas pot bunga yang besar-besar tuh ya, yang ada di garasi sama yang di tamannya Karen. Dan telah diketahui di dalam pot bunga yang besar itu merupakan tulang belulang manusia. Mereka cek semua pot bunga yang besar itu dan ada tulang belulang yang dikumpulkan itu totalnya ada 7 tulang belulang manusia. Maksud gue bukan 7 tulang, yes 7 orang. Semenjak itu seluruh kliennya si Bruce itu dipertanya sama polisi dan mereka rumahnya digeledah sama polisi on the spot. Si polisi ini juga pengen ngecek seluruh tanamannya kliennya Bruce ini karena takutnya jangan-jangan gak cuma 7 orang nih. Long story short, pada tahun 2018 akhirnya Bruce itu ditangkap dan dia mengakui, gak ada resistance, bener-bener langsung confess, ngakuin bahwa ya emang gua yang mereka semua. Dia dihukum di penjara 25 tahun. Now lu bingung kan, tadi gue pertama kali cerita tuh pada tahun 2012 dan orang Sri Lanka yang pertama hilang itu kan pada tahun 2010. Kok si Bruce itu ditangkap pada tahun 2018? Why it took it so long? Iya, selama itu cuma gue gak kasih timeline detailnya kayak pada tanggal atau bulan apa. I ain't a goddamn news anchor. But thank you for tuning in this video. Itu tukang apa lagi gue nggak tahu. Yang jelas bukan somai, bukan bakso, itu cuma teng-teng apaan ya? Ya tukangnya masih ada, gue tetap ngomong aja lah ya. I will see you when I see you, and don't forget to like and subscribe and follow your girls Instagram for more updates, and I love you guys. Serem ya, ada kakek-kakek yang auranya tuh baik, yang family banget gitu, penyayang. Tau-taunya kayak begini, dia udah kelar, tukangnya kelar.